Pernikahan yang tak diinginkan. Bab 3. Dia keluar dari pintu depan villa, lalu menguncinya dengan kunci kecil yang dia gantungkan di gantungan dekat teras. Langkahnya ringan namun tegap, dan ketika dia menghampiri Mang Idun yang sudah siap di samping motor, pria parubaya itu langsung berseru, "Wah, siap keliling desa, atuh." Din tersenyum sambil mengangguk. "Siap, Mang. Mari kita keliling. Siapa tahu saya nemu yang saya cari." Mang Idun tertawa, tak tahu pasti maksud kalimat Din, namun angin sore Pangalengan seolah paham bahwa perjalanan kecil ini bisa jadi akan membawa Din semakin dekat pada takdir yang dia cari. "Nyari jodoh?" "Iya, Pak." Seloroh Mang Idun sambil menyalakan motor tuanya yang mengeluarkan suara khas mesin lama. Candaan itu meluncur ringan, karena sejatinya Mang Idun memang tidak tahu banyak tentang tamunya itu. Din memesan villa hanya melalui kontak Facebook, tanpa basa-basi atau perkenalan mendalam. Mang Idun hanya tahu, pria ini sopan, murah senyum, dan punya aura yang menyenangkan. Din tertawa pelan mendengar celetukan tersebut, sekadar menghargai gurauan itu, meski tentu saja tidak ada kaitannya dengan maksud kedatangannya ke desa ini. Namun Mang Idun kembali menimpali, kali ini dengan nada setengah serius. "Tapi kalau mau cari jodoh mah, Pak Din, saran saya mah, jangan warga desa." Din menoleh sejenak, lalu memandang jalan di depan lagi. Keningnya berkerut tipis, bukan karena tersinggung, melainkan penasaran. Apa maksudnya? Apakah itu bentuk penilaian negatif terhadap gadis desa? Apakah ada sesuatu yang Mang Idun tahu, yang tidak dia tahu? Namun belum sempat Din bertanya, Mang Idun melihat raut wajah Din dari pantulan kaca spion motornya, dan langsung menanggapi. "Bukan berarti gadis-gadis di sini gak baik, ya Pak. Jangan salah paham," katanya cepat. "Cuma, jodoh itu bukan cuma soal wajah cantik, tapi hati yang cantik. Dan zaman sekarang mah, nyari yang begitu tuh kayak nyari jarum di tumpukan jerami." Mang Idun tertawa kecil, sambil tetap mengemudikan motornya perlahan. Jalanan desa yang sempit dan berkelok mereka lalui dengan santai. Sepanjang pinggiran jalan, kebun membentang, diselingi sawah dan rumah-rumah panggung sederhana. Langit masih biru keemasan, dan angin sore berembus lembut. Din hanya mengangguk pelan, membenarkan dalam diam. Kata-kata Mang Idun ada benarnya. Tapi tetap 28 saja, dia tak berniat menjelaskan lebih jauh. Hatinya sudah penuh dengan satu nama. Namun Mang Idun kembali bersuara, dengan candaan yang lebih blak-blakan. "Saya juga ngelihat Pak Din mah bukan dari kalangan biasa. Rasanya gak logis aja gitu kalau dapat jodoh gadis desa." Din tersenyum, lalu menggeleng ringan. Dia akhirnya membuka suara. "Saya sudah beristri, Mang. Gak ada kepikiran cari jodoh di sini. Istri saya juga dari desa, tapi, Masya Allah, saya yang beruntung mendapatkannya." Nada Din merendah, tetapi kalimatnya penuh kebanggaan. Tak ada nama yang disebut, tapi jelas, dalam hatinya hanya ada satu sosok, Azarin. Mang Idun sempat terkejut, bahkan motor sempat sedikit oleng ke pinggir sebelum dia menstabilkannya lagi. "Pak Din sudah beristri, rupanya." "Walah, saya gak tahu, Pak. Soalnya, wajah Bapak masih muda, fresh, kayak artis-artis ibu kota. Tambah lagi datang ke sini sendiri. Maaf, ya, saya kira belum nikah." Din terkekeh. "Gak apa-apa, Mang. Saya juga yang lupa memperkenalkan diri sepenuhnya." Dia lalu menambahkan dengan tenang.
Saya juga sudah punya anak. Satu perempuan, usianya hampir 4 tahun. Dan 2 lagi, masih di dalam kandungan istri saya. Insya Allah, kalau tak ada halangan, 4 atau 5 bulan lagi lahiran. Mang Idun melongo sesaat, lalu tertawa geli dan takjub. Aduh, Pak, saya makin kagum atuh. Udah punya anak-anak, tetap sopan, adem liatnya. Alhamdulillah. Istri Bapak pasti perempuan luar biasa. Din menoleh ke depan lagi, menatap jalanan desa yang mulai menurun ke arah sungai kecil. Udara makin sejuk, dan hatinya pun demikian. La tersenyum tipis, lalu berkata lirih. Betul, Mang. Dia memang luar biasa, saya cuma berdoa, semoga bisa segera bertemu lagi. Mang Idun tidak menanggapi kalimat itu, hanya mengangguk kecil. Dia mungkin tak paham konteksnya, tetapi bisa merasakan isi hati tamunya yang tengah berusaha tegar dalam rindu. Sementara itu, di rumah Azarin, aroma harum kue-kue yang baru saja matang memenuhi udara. Semua pesanan telah selesai disusun rapi di dalam kotak. Waktu pun sudah menunjukkan pukul 2:15. Azarin yang sudah rapi mengenakan gamis dan cadar melangkah ke dapur, tempat sang ibu tengah menata kue-kue dibantu oleh Mbak Santi. Umi, aku sudah siap, ujar Azarin pelan. Herlina mengangguk. Ini juga sudah siap, kok. Kalau kamu gak kuat bawa semua, Umi minta tolong pemuda kampung saja antar ke masjid. Azarin menggeleng sambil tersenyum. Gak usah, Umi. Ini amanah, kita harus antarkan sendiri sesuai pesanan, jawabnya mantap. Dia pun bersiap membawa satu kotak besar di tangannya. Namun sebelum benar-benar berangkat, Alina tiba-tiba datang merengek, Bunda, Alina ikut, ya. Azarin sempat menolak halus dan berjanji akan segera pulang. Namun Alina bersikukuh ingin ikut. Bocah kecil itu memeluk kaki bundanya erat-erat dengan tatapan memohon. Akhirnya Azarin pun menyerah. Ya sudah, tapi janji, Alina gak boleh lari-larian di jalan, iya. Bunda dan Mbak Santi pegang kotak kue, jadi gak bisa kejar-kejaran. Alina langsung mengangguk penuh semangat, bahkan mengacungkan jari mungilnya. Janji, Bunda, katanya ceria. 29. Herlina tersenyum melihat kelucuan cucunya. Ada kehangatan yang terpancar dalam kebersamaan kecil mereka. Lalu Azarin meminta Alina untuk mengambil jilbab kecilnya. Kita mau ke masjid, sayang. Pakai jilbab dulu. Alina pun berlari kecil ke kamar bundanya, lalu kembali dengan jilbab mungil di tangan. Mbak Santi segera membantu memakaikannya, memastikan penampilan Alina rapi dan manis. Semua sudah siap. Sebelum waktu asyar tiba, mereka pun berangkat menuju masjid, membawa kue-kue. Namun baru beberapa langkah dari rumah, ketika atap masjid sudah terlihat di kejauhan, Azarin dan Mbak Santi makin semangat. Alina pun melangkah riang di samping ibunya, memegang ujung gamis sang bunda dengan begitu penurut. Tidak sekalipun gadis kecil itu berlarian, meski biasanya dia begitu aktif. Tiba-tiba, langkah Mbak Santi terhenti. Dia menepuk keningnya sendiri dan beristighfar pelan. Astagfirullah, Bu, aku lupa kantong kreseknya. Tadi kutaruh di atas meja makan, ujarnya menyesal. Azarin menghela napas dalam dari balik cadarnya yang bergerak pelan karena hembusan angin. Dia menurunkan bawaan di pinggir jalan, lalu menoleh pada Mbak Santi. Cepat ambil saja, Mbak. Nanti kami tunggu di sini. Mbak Santi langsung berlari kembali ke rumah yang jaraknya masih bisa dijangkau pandangan. Azarin dan Alina kini berdiri di pinggir jalan desa yang sepi.
Sesekali terdengar suara burung dan deru motor dari kejauhan. Azarin memeluk pundak Alina, sementara gadis kecil itu mendongak, menatap langit biru yang tenang. Namun, ketenangan itu tak bertahan lama. Sebuah mobil hitam berhenti di sisi jalan, tepat di samping mereka. Azarin refleks menggenggam erat tangan Alina, tubuhnya mundur selangkah. Dia kenal betul mobil itu. Dan benar saja, sesosok pria turun dari dalamnya, Jenderal Arsyad. Senyum ramah mengembang di wajahnya, seolah-olah mereka adalah teman lama yang tak sengaja bertemu. "Assalamualaikum, Asa." Namun kali ini, Azarin tak menjawab. Tatapannya tetap lurus, menahan detak jantungnya yang mulai tak beraturan. Dia hanya berharap Mbak Santi segera kembali. Jenderal tak kehilangan senyum. Pandangannya melirik ke arah bungkusan kue di dekat kaki Azarin. "Mau kemana, Sa? Biar aku antar." Azarin tetap membisu, membuang muka, menahan gejolak yang mulai menyembur dalam dadanya. Jenderal mendekat satu langkah. "Aku cuma kebetulan lewat dan lihat kamu. Makanya aku berhenti. Niatku hanya bantu, itu saja. Kalau kamu keberatan, aku ngerti." Masih tak ada balasan dari Azarin. Suaranya sudah tercekat sejak Jenderal muncul. "Sa, aku cuma ingin berbuat baik. Apalagi kamu sedang hamil, aku kasihan lihat kamu bawa barang berat." Saat itu juga, Azarin menoleh. Tatapannya tajam menembus dari balik cadar. "Hentikan omong kosongmu di depan putriku," desisnya rendah namun penuh tekanan. "Saya tidak butuh bantuan dari laki-laki lain. Pergilah sebelum saya teriak." Namun Jenderal tetap tak bergeming. "Sa, ini bukan tentang kita. Ini soal kemanusiaan. Aku gak minta imbalan apapun. Sekali lagi saya bilang, silakan cari orang lain yang butuh bantuanmu. Bukan saya," jawab Azarin dingin. Jenderal menghela napas berat. "Sa, please." 30. Tiba-tiba, tanpa izin, dia merunduk dan hendak mengambil wadah kue di dekat kaki Azarin. Namun Azarin lebih cepat. Dia membungkuk, menarik kembali wadah tersebut, nadanya meninggi. "Jangan sentuh apapun. Jangan dekati kami. Pergilah sekarang." Ketegangan memuncak. Azarin berdiri tegak, tubuhnya gemetar, tetapi suaranya tegas. Dalam hatinya, dia tahu, membiarkan Jenderal mendekat demi alasan bantuan, sama saja melucuti harga dirinya sendiri. Apalagi ini desa kecil. Apa kata warga jika melihatnya dekat dengan pria itu? Namun tanpa mereka sadari, dari dalam mobil, kamera ponsel yang tersembunyi sedang merekam seluruh adegan itu. Ada seseorang di dalam, Mas Dayat yang diam-diam mengambil gambar, seolah ingin menyimpan momen itu untuk maksud tertentu. Akhirnya, melihat ketegasan Azarin yang tak tergoyahkan, Jenderal mundur. Dia menyerah. "Baik. Aku pergi." Dia pun masuk kembali ke dalam mobil dan melaju, tepat saat Mbak Santi datang tergesa-gesa dengan kantong kresek di tangan. Wajahnya refleks menoleh pada mobil yang melintas cepat di sisi mereka. "Itu, orang yang itu lagi, Bu?" tanyanya dengan nada tajam. Azarin mengangguk pelan, matanya lelah. "Astagfirullah, Ibu dan Alina gak apa-apa." Azarin menggeleng sambil merapikan barang bawaannya. "Gak apa-apa. Ayo, kita cepat ke masjid." Mereka kembali melangkah. Alina yang sejak tadi diam, kini membuka suara dengan polos. "Om itu emang jahat, Bunda." Azarin menoleh, menatap mata bening anaknya, dan menggenggam tangannya lebih erat. "Iya, Nak.
Tapi sekarang kita gak perlu takut. Karena Allah selalu lindungi kita. Di dalam mobil yang perlahan melaju menuruni jalanan desa, angin sore meniup lembut dedaunan yang melambai dari kejauhan. Jenderal Arsyad menyandarkan punggungnya ke jok mobil, berniat sekadar menyegarkan pikiran bersama Mas Dayat sebelum kembali ke Jakarta esok hari. Namun niat itu buyar ketika pandangannya terpaku pada sosok perempuan bercadar yang tengah berdiri di pinggir jalan, ditemani seorang anak kecil dan satu perempuan lain yang baru saja berlari menjauh. Azarin. Seolah waktu berhenti sejenak, dada jenderal menghangat, atau mungkin justru membeku. Tangan kanannya terangkat spontan ke setir. Berhenti, ucapnya pelan namun tegas. Mas Dayat, yang duduk di balik kemudi, langsung menginjak rem. Mobil melambat dan berhenti beberapa meter dari tempat Azarin berdiri. Masih wanita itu, iya. Celetuk Mas Dayat sambil tersenyum miring. Tak pernah bisa benar-benar pergi dari hatimu. Namun jenderal tak menjawab. Dia hanya turun dengan tenang, mendekati Azarin, menepis seluruh logika dan malu yang berbisik padanya agar pergi. Setelah kejadian itu selesai dan Azarin akhirnya memintanya pergi dengan nada getir yang meremukkan harga diri, jenderal kembali duduk di mobil dalam diam. Suara mesin mobil terdengar begitu nyaring di tengah kesunyian hatinya. Beberapa menit berlalu, sampai akhirnya Mas Dayat menyodorkan ponselnya sambil tertawa pelan. 31. Lihatlah, Endral. Kamu terlihat lucu di sini, katanya santai, menunjuk layar ponsel. Seperti pasangan suami istri yang sedang saling bantu. Manis juga kalau di frame-in. Jenderal menoleh cepat. Matanya menyapu foto yang tertangkap secara diam-diam, saat dirinya dan Azarin sama-sama memegang wadah kue. Jarak mereka begitu dekat, wajah Azarin tertutup cadar, namun sorot matanya tampak begitu tajam. Sementara dirinya, berdiri di sampingnya dengan tatapan yang entah, lembut atau penuh harap. Mulut jenderal membeku sesaat, lalu mengulas senyum tipis. Namun senyum itu lebih terasa getir daripada lucu. Kirimin ke saya, ujarnya pelan. Mas Dayat sempat terdiam, ragu. Buat apa? Tidak usah tanya, balas jenderal singkat. Kirim saja. Mas Dayat mengangguk. Seketika suara notifikasi terdengar dari ponsel jenderal. Jenderal menggenggam ponsel itu dengan erat, menatap gambar yang kini memenuhi layar. Detik itu, napasnya seolah berat. Satu momen, Mas Dayat, gumamnya lirih. Satu momen yang bahkan tak pernah saya sangka bisa saya miliki lagi. Mas Dayat tak menjawab. Mungkin karena dia tahu, tak ada yang bisa dikatakan untuk meredam luka seorang pria yang mencintai dalam diam, dan kalah dalam kenyataan. Mobil kembali melaju, tapi hati jenderal tertinggal di jalan itu, tempat Azarin berdiri, memeluk marwahnya dengan teguh, dan mengusirnya pergi dengan mata yang masih dia hafal dari dulu, mata yang dulu pernah mencintainya, kini menolaknya dengan tajam dan tak bersisa. Sementara itu, perjalanan Din bersama Mang Idun berlanjut dalam balutan udara desa yang makin menyejuk, hingga akhirnya motor tua yang dikemudikan Mang Idun berhenti di depan sebuah warung kecil di tikungan jalan. Warung itu sederhana, terbuat dari papan dan atap seng, dengan deretan kursi panjang di depannya. Beberapa ibu-ibu desa tampak duduk di sana, bercengkrama sambil sesekali tertawa renyah, menunggu waktu senja tiba. Berhenti bentar, ya, Pak Din. Saya mau beli rokok sebentar, ujar Mang Idun sambil menurunkan standar. Motor. Din mengangguk. Silakan, Mang. Dia pun ikut turun dari motor, menghirup udara dalam-dalam.
Sinar matahari mulai menghangat lembut, menyentuh dedaunan dan tanah. Kehadiran mereka segera menarik perhatian para ibu yang sedang duduk. Salah seorang dari mereka, wanita parubaya yang mengenakan daster bunga dan kerudung polos, berseru ceria. "Wah, Mang Idun, saena atu ayeuna mah tesorangan," ujarnya sambil terkekeh, menyiratkan bahwa Mang Idun tak datang sendirian. Mang Idun tertawa, lalu menjelaskan. "Iya, Pak Din, penyewa villa di atas sana." "Oh." Para ibu mengangguk bersamaan, tetapi rasa ingin tahu masih memancar dari wajah mereka. Salah satu dari mereka, dengan mata berbinar, mendekat sedikit sambil menatap Din lekat-lekat. Lalu bergumam dengan logat khas Pangalengan. "Meuni kasep pisan, sugan mantu abi siga kieu." Yang memiliki arti, tampan sekali, siapa tahu menantu saya nanti seperti ini. Komentar itu langsung disambut tawa ibu-ibu lainnya, yang kini ikut bergurau dan menyambut Din dengan sapaan hangat dalam bahasa Sunda, mencampur pujian dan godaan ringan. Din, meski tak memahami secara utuh apa yang mereka katakan, tetap membalas dengan senyum sopan. Dia, 32, hanya berdiri di samping warung sambil menyandarkan tangan ke sadel motor, mencoba tetap tenang meski kini menjadi pusat perhatian. Namun saat suasana makin ramai, seorang wanita lain datang menghampiri. Mengenakan daster sederhana dan jilbab instan, dia baru saja selesai berbelanja dan bergabung dengan kerumunan. Tapi begitu matanya tertumbuk pada Din, wajahnya langsung berubah. Keningnya berkerut, sorot matanya mengeras. Bukan karena terpukau, melainkan karena rasa familiar yang mengguncang ingatannya. "Itu siapa?" tanyanya pelan, tetapi cukup membuat yang lain menoleh. Salah satu ibu langsung berseloroh. "Naha, kasepnya. Kenapa, ganteng ya?" Namun wanita itu menggeleng cepat. Tatapannya masih terpaku pada wajah Din. Dia bukan sekadar melihat ketampanan pria asing ini, tapi seperti mengenali sesuatu. Coba deh perhatikan baik-baik, wajahnya mirip pisan jeung Neng Gelis Ali, wajahnya sangat mirip dengan Neng Cantik Ali. Namun kalimat itu tak sempat selesai, Din juga belum menyimak dengan sempurna. Ponsel Din bergetar di saku celananya. Nada notifikasi memecah keheningan dalam pikirannya, dan dia spontan mengeluarkan ponsel, lalu memalingkan wajah untuk membuka pesan tersebut. Detik itu juga, rahangnya mengeras. Layarnya menampilkan sebuah pesan dari nama yang sudah lama tak muncul, Jenderal. Seseorang yang seharusnya tak pernah lagi menyentuh hidupnya. Namun kini muncul, membawa serpihan luka dan bara yang tersisa. Pesan itu disertai foto. Satu foto memperlihatkan jenderal berdiri di samping Azarin, yang sedang memegang keranjang berisi kue. Wajahnya tertutupi cadar, namun ada kegelisahan samar yang ditangkap dari sorot matanya. Foto lain, yang lebih menyesakkan memperlihatkan Alina, putri kecil Din, berdiri di antara keduanya. Atensi Din beralih pada pesannya yang tersemat di bawah gambar. "Apa yang menjadi milikku akan kembali pada tempatnya. Jangan kaget, ya. Setidaknya, akulah pemenangnya yang berhasil mendapatkannya lebih dulu dibanding kamu. Dan untuk Alina, putri tercintamu ini, kamu tidak usah khawatir. Aku akan menganggap Alina seperti anakku sendiri. Aku akan menyayanginya sepenuh hati." Darah Din mendidih. Napasnya memburu, tangannya gemetar menahan gejolak amarah yang mendadak meledak. Bukan karena cemburu, tetapi karena rasa terancam karena Azarin dan putrinya kini dekat dengan pria yang pernah menjadi bagian kelam masa lalu istrinya. Tanpa pikir panjang, Din menekan nomor jenderal, tapi sudah tak lagi aktif,
padahal baru beberapa menit dia membuka pesan tersebut. Sial. Dia menatap layar ponsel dengan rahang mengeras, matanya kini tak lagi teduh seperti tadi. Ada badai di sana. Mang, bisa antar saya ke villa sekarang. Saya mendadak ada urusan. Suaranya dalam, namun tegas dan nyaris tak bisa disembunyikan ketegangannya. Mang Idun menatapnya bingung, namun segera mengangguk. Oh, iya, Pak. Ayo. Din membalikkan tubuhnya. Ibu-ibu yang tadi bercanda kini diam, menyadari perubahan suasana. Wajah Din yang semula ramah kini menegang. Namun Din tetap mengangguk sopan pada mereka, meski tak lagi sempat mengulas senyum. 33. Setelah mereka beranjak meninggalkan warung, salah satu ibu yang tadi sempat menatap Din dalam-dalam berkata pelan. Tesalah, atuh, wajahna mirip pisan jeung Neng Alina, anak de asa nu anyar pindah ka dieu. Tidak salah, memang wajahnya sangat mirip dengan Neng Alina, anak de asa yang baru pindah ke sini. Ibu-ibu lain saling pandang, baru menyadari kemiripan itu. Pantes, ti tadi asa tak asing. Ternyata mirip pisan. Pantas, dari tadi rasanya tidak asing. Ternyata sangat mirip. Din membuka pintu villa dengan hentakan keras, membuat gagangnya bergetar. Napasnya memburu, dadanya naik turun dengan amarah yang mendidih. Langkah kakinya panjang, terburu-buru, seperti ada bara yang membakar di bawah telapak kakinya. Tangannya merogoh saku celana, mengambil ponsel dan menekan nama yang sudah dia hafal luar kepala. Nomor tidak aktif, desisnya lirih, tetapi tajam, seperti pisau. Sekali, 2 kali, hingga 5 kali. Tetap tak terhubung. Brengsek, makinya pelan, gigi gemeretak menahan luapan emosi. Din berjalan mondar-mandir di ruang tamu villa, tubuhnya tegang. Di kepalanya, bayangan Azarin muncul, dan kini bukan hanya wajah sang istri yang hadir, tapi juga sosok jenderal yang baru saja dia lihat berdiri terlalu dekat dengan anak dan istrinya. Berani-beraninya dia, gumamnya penuh bara. Dia bahkan tahu Azarin di mana, sementara aku, bahkan aku, tidak tahu. Din berhenti sejenak, lalu mengetik dengan cepat. Tak butuh waktu lama, panggilannya ke Davian tersambung. Halo, Bang. Suara adiknya terdengar dari seberang. Jenderal itu, Dav. Dia kirimkan aku foto sedang bersama Asa dan Alina. Aku telepon, handphonenya sudah tidak aktif. Gila, Dav. Dia tahu keberadaan Asa, sementara aku. Din mengusap kasar wajahnya. Astagfirullahalazim. Dia dekat sama Mbak Azarin. Davian langsung memeki kaget. Kirim nomor dia ke aku. Sekarang. Aku coba lacak. Tanpa menunggu aba-aba kedua, Din segera membagikan nomor jenderal ke Davian. Udah. Ayo, cepet, Dav. Aku gak tahan kalau dia masih terus deketin mereka. Tenang, Bang. Kasih aku waktu 15-20 menit paling lama, jawab Davian sebelum memutus sambungan. Din terduduk di tepi sofa, menggenggam rambutnya dengan kedua tangan. Ponselnya tak dia lepaskan, terus-menerus menatap layar yang diam membisu. Rasanya setiap detik menamparkan kesabarannya. Dia bangkit lagi, berjalan ke jendela, kembali ke sofa, berdiri lagi, berjalan seperti setrika yang mondar-mandir di atas kain amarah. Waktu seakan mempermainkannya. 15 menit terasa sejam. Sampai akhirnya, dering ponselnya memecah keheningan. Nama Davian muncul di layar, tanpa buang waktu Din langsung menjawab. Di mana dia? Tanyanya cepat,
Tanpa salam.